Baik, sore ini kita masih masuk inventory tapi sudah lebih advance. Judulnya di situ adalah isu penilaian tambahan. Minggu lalu kita belajar tentang inventory, bagaimana menghitung COGS dan ending inventory, itu bisa pakai average, bisa pakai FIFO. Average itu tergantung metode yang kita pakai untuk pencatatan. Bisa periodik, itu namanya weighted average. Bisa perpetual, itu namanya moving average. Ya kalau ada saingan suara saya juga akan selalu lebih keras gitu ya. Jadi yang telinganya terganggu ya harusnya temannya yang ditegur. Ya bukan saya. Oke, nah hari ini kita ingin membandingkan. Ingat loh, minggu lalu itu kita sudah ngitung. Ending inventory pakai periodik kayak apa, perpetual kayak apa, FIFO kayak apa, average kayak apa. Hari ini kita mau bandingkan apakah ending inventory yang kita pakai ya, entah itu FIFO atau average, itu langsung masuk ke neraca atau enggak. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah hitung. Ending inventory pakai FIFO berapa? Ending inventory pakai average berapa? Itu ending inventory. Apakah nilai ending inventory itu otomatis masuk statement of financial position atau enggak? Itu yang mau kita kerjakan hari ini. Memastikan ending inventory yang sudah kita hitung minggu lalu pakai chapter 8. Kita bandingkan dengan satu nilai. Lalu kita putuskan nilai mana yang nanti akan masuk di dalam neraca, di dalam statement of financial position. Coba hitung pakai periodik, pakai perpetual, FIFO dan average. Berarti Anda harus menghitung 4. COGS, ending inventory, 4 kali hitung tadi. Ada yang pakai periodik baik FIFO maupun average, ada yang perpetual FIFO average. Silakan. Datanya sangat simple, ya, hitungnya harusnya simple. Pakai periodik, pakai perpetual, lalu ada yang average, ada yang FIFO, COGS-nya berapa, ending inventory berapa. 10 menit maksimal.
persediaan akhir secara unit. Berapa unit ini inventory? 300 tambah 75 kurangi 25. Berapa unit? 350. Kalau kita pakai periodik lalu FIFO, ini yang paling gampang. 375 itu 350 itu adalah persediaan akhir. Betul ya? 300 tambah 75 kurangi 25. Oh, ini persediaan akhir nih, ini inventory. Kalau cost in cost out, berarti yang tersedia terakhir yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Berarti kalau ada 350, itu asumsinya ending inventory terdiri atas 75 yang bawah, ending inventory kita itu terdiri atas 75 yang bawah dikali 20.000. Itu nanti ada isi. Lalu ambil lagi yang ini, ya kan? 200 kali 15.000. Sekali lagi ya. Ending inventory 350. Asumsinya kan yang penjual pertama kan bilang, berarti persediaan akhir itu asumsinya dari bawah, lihat. Oh, 75 kali 200 kali ini. Ini sudah berapa? 275. Kalau di sini 350. Kita tinggal butuh berapa? 75 ya? Betul ya? Nah, 75-nya itu berarti yang harganya 10.000. Asumsinya seperti itu. Inilah yang inventory kalau itu. 750.000, 1 juta 100. Ini 750.000. Ini tolong hitungkan. 1.500.000, 3 juta. Hitungkan. Berarti ini 5.250. Ini ending inventory kalau pakai periodik FIFO. Lagi ya. First in, first out. Berarti yang persediaan akhir itu yang last kan? Yang bawah kan? Ambil dari bawah. 75 kali 20, 200 kali 15, 75 kali 15. COGS-nya berapa? COGS sama dengan goods available for sale kurangi 5.250.000. Oh, tadi harusnya kita hitung dulu goods available for sale kan? Itu langkah paling pertama untuk menyampaikan kasus seperti ini. Berapa goods available for sale? Ini 1 juta. Ini 3 juta. Ini 1.500.000. Ini nggak dihitung karena ini penjualan ya. Goods available for sale itu kan beginning inventory plus apa? Goods available for sale. Beginning inventory plus purchase. Berarti inilah goods available for sale. Unitnya ada 375 unit. Rupiahnya ada 5.500.000. Goods available for sale. Berlaku untuk semua, periodik, perpetual, FIFO, operate. Berarti dengan gampang kita dapat dong COGS-nya. 5.500.000 kurangi 5.250.000, berarti COGS-nya 200. Ini ending inventory. Ini COGS. Pakai periodik FIFO. Akan disimak. Serap.
1, 3, 4, 10 itu tanggal ya, hanya menunjukkan urutan. Contohnya ini, ya, kan 300 tambah 75. Makanya saya tanya, apa rumus good separation concept? Subjek plus beginning inventory. Ada tidak? Ada lagi pertanyaan? Berarti rupiahnya juga harus sesuai dengan yang 375 ya. Oke, sekarang waktu kita belajar chapter 8, mau FIFO-nya pakai periodik atau perpetual, apa kesimpulan kita? Sama, kita buktikan ya. Coba kita hitung di sebelah sana, perpetual FIFO, sama nggak COGS dan EI-nya dengan yang periodik? Periodik ada pertanyaan FIFO? Kayaknya nonton bola tapi timnya kalah. Kalau timnya menang dia segar harusnya. Kamu Juventini apa? Bukan? Hah? MU? Kamu nggak suka bola? Jangan-jangan nonton Timor Leste ya? Kalau perpetual itu lebih complicated, ribet Pak, bukan complicated ya. Oh, ya. Perpetual itu tanggal 1. Ya, tanggal 1 ada beginning inventory 110.000. 110.000. Sekarang ini ending inventory. Nah di sini berarti 100 dikali 10.000. Ini oke. Maka tanggal 2, tanggal berapa tuh? Tanggal 3 ada kemudian purchase 215.000. Tapi ending inventory saya ada yang 100 unit kali 10.000 sama dengan 1 juta. Ada yang 200 unit dikali 15.000. Ini 3 juta. Jadi sampai hari ini, sampai tanggal 3, ending inventory saya adalah 4 juta. Nah, ini penjualan penghitung COGS nih. Di tanggal 4 ada penjualan
tanggal 4 ada penjualan. Berapa unit di situ? 25 unit. Hati-hati loh ya. 25.000 itu bukan harga beli. 10, 15, dan 20 harga beli. 25.000 itu harga apa? 2. Jadi Anda jangan kalikan di sini ketika menghitung COGS dengan 25.000. 25.000 itu dipakai untuk menghitung akun apa? Apa nama akun yang kita pakai untuk menghitung 25.000 kali 25? Apa? Nama sales revenue. Jadi 25.000 dikali 25 itu sales revenue. Nah, ini berarti COGS-nya berapa? First in, first out. Berarti yang diambil yang 10.000 atau yang 15? Nah, berarti 25 kali 10.000. Berapa nih? 250.000. Ya, sementara COG-nya itu 250.000. Berarti harga 100 sekarang tinggal berapa? Yang harga 10.000 sekarang tinggal berapa? 100 kurang 25, berarti ini tinggal 75 dikali 10.000. Berarti ini 750.000. Yang satunya kan tetap ya. Sama dengan 3 juta. Jadi sementara ini ending inventory-nya adalah 375.000 sampai tanggal 4. Jadi diikuti terus tambah kurangnya diikuti terus kalau terjual. Kalau ini kan benar-benar asumsi nih. Yang ini benar-benar asumsi. Ini juga asumsi sebenarnya, tapi ikutinya satu-satu. Belum tentu yang diambil 25 itu harga 10.000, tapi kita asumsi first in, first out. Tanggal 10 beli. Purchase 75. Oke, berarti kita punya persediaan ada 3 lapis. 75 unit yang harganya 10.000. 200 unit yang harganya 15.000. Tambah lagi yang ini 75 unit yang harganya 20.000. Berapa nih? 1.500.000. Total aja nih. Ini secara unit ada berapa? 275 tambah 75, 350. Ini secara rupiah 4.500.000 tambah 750. 5.250. Sama nggak ini inventory-nya? Sama nggak COGS-nya? Sama-sama FIFO mau periodic perpetual, EI dan COGS harusnya sama. Kalau COGS-nya ada 2 kali, maksudnya ada penjualan lagi di sini dalam 1 tahun atau 1 bulan di total COGS. Kalau ini inventory, cukup lihat yang pojok kanan bawah. Ini artinya kalau besok-besok setelah tanggal 10 ada penjualan, anggap aja 250. COGS-nya gimana? Setelah tanggal 10 ada penjualan 250 unit. Berarti COGS-nya persen per saat masih 75 kali 10.000. Terus 175 kali 15. Jadi diambil pertama kali yang atas itu COGS. Kalau ini inventory, lihat yang bawah. Itu MD. Pokoknya lihat, ingat prinsip ya. Mau pakai FIFO yang periodik atau perpetual, EI dan COGS-nya sama. Ada pertanyaan? Perpetual FIFO.
Kalau 75 berarti 25 kali 10 itu aja ya. Bisa 50 kali 10, 200 kali 15, 75 kali 20. Mungkin nggak setelah tanggal 10 ada penjualan 375 unit? Nggak mungkin. Unitnya 350. Ya kan? Tapi kalau ada penjualan anggap aja 300 unit. Berapa COGS-nya? 75 kali 10, 200 kali 15, itu sudah 275. Tadi 300 yang terjual. Berarti tambah 25 kali 20, itu COGS. Sekarang kita masuk ke average periodik. Apa namanya? Kalau periodik itu average-nya istilahnya weighted average. Disebut weighted karena caranya simple. Ya, simple. Berapa unit? 375 unit. Berapa total goods available for sale dalam rupiah? Goods available for sale dalam rupiah berapa tuh? 5.500.000. Berarti asumsinya per unit harganya berapa? Kalau hitung. Lima setengah bagi 375. 14. 667 ya. Sekarang mau cari apa dulu? Mau cari COGS, berarti ending inventory harus ditemukan dulu. Kalau mau cari ending inventory, COGS ditemukan dulu, gitu aja. Kita cari COGS deh, berarti ending inventory itu dulu. Ending inventory tadi secara unit ada berapa? Yang atas tuh 350. Berapa asumsi harga per unitnya? 14, 6, 67. Berapa nih? Berapa? Kalau pelan berapa? 5 juta. 133. 450. Oke. Berarti gampang dong dapat COGS. COGS sama dengan 5 juta berapa? 5.500.000 bisa pada proporsional kurangi 5 133 450 berapa kan dia? 3 6 550 ya. Gitu. Atau caranya nggak usah dikurangi, gimana caranya? Yang OGS-nya kan berarti 25 ya, yang terjual ya. 25 kali 14, 667 harusnya ketemu.
kecil ya. Nanti kalau aplikasi masih dulu ya. Foto aja. Kalau bisa digeser nggak bisa dipakai. Karena dicatat. Ini catatan lagi. Berbagi kan bisa. Nah yang berikut ini yang terakhir. Operate. Percatatannya pakai verb. Namanya apa? Multi operate. Ruangnya kecil ya, sorry. Jadi nggak optimal. Tapi coba lihat tanggal 1. Beginning inventory 100, harganya 10.000. Nanti totalnya di sini ada 1 juta. 1 juta ini berarti harga per unitnya adalah 10.000. Ya kan? Kalau ini masih gampang. Jadi pada tanggal 1 ada ending inventory 1 juta, harga per unitnya 10.000. Tanggal 3 ada purchase 215.000. Ini hasil kalinya ya. Ini 1 juta. Ini 3 juta. Berarti secara total ada berapa rupiahnya? 4. Jadi inventory 4 juta dalam rupiah. Per unitnya berapa harganya? 4 juta dibagi 300. Ya, berarti berapa? 13.333. Jadi bergerak, awalnya rata-ratanya 10.000, sekarang jadi 13.333. Kalau terjadi penjualan, maka COGS-nya dihitung pakai harga rata-rata sebelum penjualan. Buktinya di tanggal 4 ada sales berapa unit? 25. Ini COGS nih. Ya, karena ini COGS. Berarti 25-nya dikali 13, 3 berapa kan? $333.333.325. Tapi di sini angkanya adalah 4 juta kurangi 333.325 ini jadi inventory-nya. Berapa tuh? 4 juta kurangi 333.325. Betul kan? Berapa tuh? 6 unitnya berapa? Ini kan unitnya ada 300 kurangi 25 275. Berarti rata-ratanya adalah 360 bagi 275. Berapa? Harusnya ini ya. Betul ya? 13
333. Tanggal 10 ada purchase 75 unit, per unitnya 20.000. Ini dapatnya 1 juta. Berarti ending inventory kita berapa dalam rupiah? Tolong tambahkan 3666 ini dengan 1.500.000. 5166675. 5166675. Unitnya. Di sini 275, ini ada 75. 350. Berarti harga rata-ratanya berubah lagi. Kalau 56675 bagi 350. Berapa? 14,76,762 ya. Berarti kalau ada penjualan setelah tanggal 10, harganya adalah 14,762. Begitu seterusnya. Tapi untuk kasus ini berarti kita sudah simpulkan berapa COGS-nya? Average perpetual 333,325. Berapa ending inventory-nya? 5166675. Per unit itu kita pakai kalau nanti ada penjualan. Umpama setelah tanggal 10 ada penjualan 300 unit. Berapa COGS-nya? 300 kali 14,762. Ini kita kerjakan barangnya dan semacamnya. Emang ada kerjaannya ya? Berarti soal kayak gini harusnya kerja di saya mau pergi ini. Insecure apa ini? Ajar ya tolong ya. Kalau bisa saya di situ silakan. Jadi ini sebenarnya masih review chapter 8. Kita belum masuk chapter 9. Tapi akan nyambung nanti. Saya liatin nyambungnya kemana ya. Ini belum sampai 45 menit. Berarti kalau kita kerjakan sendiri tanpa nanya teman, 30 menit selesai. Nanya, pakai soal ini nanya 4 penghitungan ya. Tapi kalau multiple choice enak. Kenapa enak? Untuk yang Vivo Anda nggak perlu ngitung 2 kali kan. 1 kali aja Vivo Anda hitung. Mau pakai cara yang paling gampang ini. Gitu. Tentu dengan iman bahwa hitungannya benar gitu ya. Jangan-jangan salah gitu. Jadi kalau ada pertanyaan Vivo perpetual, pilihannya kita salah kalau kita salah hitung yang periodik. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang kita mulai masuk chapter 9. Saudara-saudara tadi saya katakan ya, contoh aja, anggap aja Anda pencatatannya pakai periodik, penilaiannya pakai FIFO. Ending inventory-nya sekian ya, 5.250. Nah, ending inventory itu kan harusnya kalau kita pengen buat neraca atau statement of financial position, angka ini harusnya masuk ending inventory di neraca, di balance sheet, di statement of financial position. Karena dia ending inventory, berarti kalau ending kita 31 Desember, inilah nilai inventory kita per 31 Desember. Seharusnya.
Tapi apa kata chapter 9 soal angka 5250, angka mana? 5166 atau angka 5133? Apakah otomatis angka ending inventory yang saya hasilkan pakai salah satu metode ini masuk ke neraca? Nah, kita lihat. Yang kita lakukan sekarang di papan tulis ini, kita melakukan penghitungan ending inventory pakai cost. Ya, jadi angka apapun ya, 5133, 5166, 5250, itu semua ending inventory. Tapi kita hitung pakai cost. Nah, di sini dikatakan, ketika akan menyajikan ending inventory ke neraca, jadi kalau bos nanya gitu ya, berapa ending inventory kita sekarang? Anda jangan langsung jawab ending inventory hasil hitungan chapter 8. Kenapa? Karena di sini dikatakan di masa depan bisa jadi nilai 5250 itu nggak bisa kejual sejumlah itu. Bisa jadi di masa depan, ini kan nilai inventory 5250, berarti kalau ditanya berapa ending inventorymu? 5250, oh berarti besok paling tidak kalau jualan inventory kita bisa dapat 5250, itu masih harga pokok kan? Berarti kalau saya jual lebih tinggi saya bisa dapat nilai lebih tinggi dari 5250 dong, kata bosnya, kata ownernya. Masalahnya di pasar belum tentu kita bisa jual di atas harga pokok ini. Apalagi kondisinya lagi sulit sekarang. Beberapa vendornya UK Petra yang biasanya supply barang dan semacamnya, sekarang itu terlihat perilakunya kelihatan dia lagi sulit. Dari apa? Gampang. Termin pembayarannya di awal itu mintanya banyak. Jadi DP-nya itu biasanya hanya minta 40, sekarang bisa di atas 50%. Bahkan ada yang minta sebelum barang datang sudah dilunasi. Nah dari situ kelihatan memang ekonomi masih belum benar-benar naik lagi. Berarti kalau ekonomi lagi nggak baik-baik saja, bisa jadi saya jual rugi dong. Paham ya? Bisa jadi angka inventory yang saya jual bisa jadi bukan 5250, bisa aja cuma 5 juta saya dapat duit. Bisa aja cuma 4 juta. Daripada nggak terjual, daripada gudang saya penuh dengan stok, saya jual aja rugi. Umpama ya. Itu artinya kalau kita nulis 5250 di neraca, itu mirip-mirip kasih harapan palsu kepada pembaca. Paham maksud saya ya? Betul sih. Secara harga pokok 5250, tapi apakah kita yakin inventory bisa kita jual minimal 5250? Belum tentu Pak. Di pasar itu bisa jadi nilai aset jatuh di bawah apa? Cost. Berarti hitung dulu suatu nilai, cari nilai lain selain 5250, selain 5166, lalu lihat apakah nilai lain itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada cost? Kalau nilai lain itu lebih rendah daripada cost, maka saya nggak boleh nulis 5250 di neraca. Nggak boleh. Saya harus nulis nilai tadi itu. Anggap aja setelah saya hitung ketemu 5 juta nilai lain tadi. Maka di neraca nilai inventory saya koreksi. Bukan 5250 tapi 5 juta. Pak, bagaimana setelah menghitung nilai lainnya itu ketemu 5.300.000? Ya sudah, berarti nggak masalah. Kalau 5250 yang kita taruh di neraca. Intinya akuntansi itu tidak pengen memberi harapan atau menaikkan harapan orang. Akuntansi itu malah pengen kita hati-hati. Itu yang namanya konservatif. Jadi akuntansi itu menjaga harapan jangan terlalu tinggi. Kalau harga di pasar di bawah 5250, tulislah harga di pasar. Kalau harga di pasar di atas 5250, tulis yang 5250. Ya, itu namanya konservatif. Makanya kebanyakan orang akuntan itu kelihatan kayak pelit. Tapi sebenarnya bukan pelit, dia hati-hati. Ayo, marketing, iklan, jor-joran. Ditanya ke akunting, punya duit enggak? Biasanya akuntingnya ngomong, sorry ya, duit kita nggak sebanyak itu. Ada sih, tapi dia bilang duit kita nggak sebanyak itu. Nggak bohong, tapi dia jaga supaya
Jangan sampai kita jor-joran, nanti kita nggak punya cadangan uang. Makanya kebanyakan akuntan itu dituduh pelit kan ya. Tapi sebenarnya itu datang dari konsep yang namanya konservatif tadi. Nah itu ngajarin ya, besok harusnya itu terbawa. Tidak harus jadi orang pelit dalam tanda kutip, tidak harus jadi orang yang sangat hati-hati dan kaku, tapi paling tidak jangan terlalu optimis lah. Kalau suka sama orang, cowok nih ya, jangan terlalu yakin kita bakal diterima. Karena kalau kita nembak, ditolak, wah sakitnya kan bukan main ya. Tapi kalau dari awal kita jaga-jaga, oh ini ada kemungkinan saya ditolak. Ditolak itu masih bisa menyiapkan ruang untuk sakit gitu ya. Betul ya? Itu akuntan banget berarti. Berarti kalau Anda suka sama orang, tetap kasih ruang untuk saya bisa sakit nih nanti, siapin hati gitu. Ya, bisa bayangin ya, seberapa senangnya kita ketika kita siap sakit, ternyata diterima. Wah gitu. Tapi kalau kita begitu yakin, ternyata dibilang, kita teman aja ya. Kamu terlalu baik buat aku, kamu jadi koko aku aja ya. Aduh itu sakit banget gitu ya. Udah siap-siap diterima gitu. Jadi akuntansi ngajarin kita untuk hati-hati. Jangan terlalu yakin. Tapi bukan berarti nggak beriman loh ya. Hati-hati. Nah saudara-saudara, halo, lihat nih. Nilai lainnya itu namanya ini. NRV. Makanya nama konsepnya adalah mana yang lebih rendah, cost atau NRV. LCNRV, lower of cost or NRV. Jadi kalau cost kita 5250, NRV-nya 5 juta, berarti yang masuk neraca 5 juta karena NRV-nya lebih rendah. Kalau cost 5250, NRV-nya 5 juta 300, yang masuk neraca ya cost, karena cost-nya yang lebih rendah. Sesimpel itu sebenarnya. Cost sudah kita hitung pakai chapter 8. NRV nanti kita hitung di chapter 9. Udah, kalau sudah tahu dua cara penghitungan ini tinggal dibandingkan. Itulah nilai inventory yang masuk di laporan keuangan. Masuk di neraca, balance sheet atau statement of financial position. Nah, apa itu net realizable value? Gampangannya adalah, net realizable value itu gampangannya adalah harga jual, berarti di kasus kita berapa harga jualnya? 25.000 dikurangi biaya untuk barangnya itu bisa kejual berapa sih? Jadi waktu Anda jual barang kira-kira keluar biaya apa saja, itu kurangi dari sales revenue. Contoh ya, kita masih punya berapa barang ending inventory 350. Harga jual normalnya 25.000. Berarti bisa jadi di masa depan kita dapat duit 350 kali 25.000. Tapi kan itu harga jual, bisa jadi ada biaya-biaya yang kita keluarkan untuk jual barang. Contoh apa? Iklan, angkut, biaya angkut penjualan. Itu kurangi dari 350 kali 25.000. Itulah namanya apa? Itu yang namanya apa? Sales revenue kurangi estimasi biaya untuk penjualan. Itu namanya apa? NRV. Terus buat apa dapat NRV? Mau dibandingkan dengan cost. Kalau sudah tahu mana yang lebih rendah, itulah yang nanti masuk neraca. Ini contohnya nih. Ada inventory, cost-nya 950. Harga jualnya 1.000, perkiraan biaya untuk penjualan itu 50 dan 200. Berarti kalau barang ini saya jual, saya dapat 1.000 sih, tapi kurangi 250. Berarti NRV-nya berapa? 750. Berarti nanti nilai inventory yang saya laporkan di neraca berapa? Pertanyaan ujungnya kan itu, berapa nilai inventory yang masuk di statement of financial position? Ayo. Lower of cost or NRV. NRV-nya ini, cost-nya berapa? Berarti yang masuk neraca berapa?
750. Harusnya selesai di sini chapter 9. Harusnya ya, tapi nanti ada konsep hitungan NRV yang tidak sesimpel ini. Ya. Tapi kalau soalnya hanya sesimpel ini selesai udah ya. Gitu ya. Itu NRV, bandingkan nanti dengan cost-nya. Cost-nya gimana ngitungnya? Kalau di chapter 9 diketahui, tapi kalau 8 dan 9 digabung berarti kita harus ngitung sendiri cost-nya. Terserah, tergantung soal. Nyuruhnya pakai average periodic, periodic FIFO, perpetual FIFO, atau periodic FIFO. Ada pertanyaan? Belum di-download kah? Oke. Nah, tadinya waktu kita ngitung 5250, 5166 itu kan sudah kita jurnal. Ada jurnalnya kan yang minggu lalu kita pelajari ya. Kalau pakai perpetual berarti barang masuk selalu inventory. Barang terjual inventorinya diletakkan di sisi kredit. Kalau kita pakai periodik, barang masuk atau keluar inventory belum kelihatan. Barang masuk itu purchase. Betul kan? Inventory baru diakui nanti di akhir periode. Itu jurnalnya. Nah, waktu kita sudah buat jurnal, intinya jurnal itu sudah mengakui 5250. Sudah stop. Siap dimasukkan ke neraca. Ternyata nilainya lebih kecil dari 5250, berarti kan perlu jurnal penyesuaian. Tadinya saya sudah ngitung, saya sudah jurnal, ya. Ending inventory saya itu 950, sudah di jurnal tuh, lengkap. Pakai jurnal chapter 8. Ternyata NRV-nya lebih rendah. Berarti kan 950 perlu dikoreksi kan? Di jurnal penyesuaian kan, di-adjust lagi. Dia berkurang berapa? 200. Logikanya kalau inventory ikut terlibat di dalam jurnal, inventory taruh di sisi, saya ulangi, kalau inventory terlibat di dalam jurnal, berarti inventorinya harusnya di debit atau kredit? Kredit dong, wong berkurang. Dari 950 jadi 750. Nah itu yang mau kita lihat jurnalnya sekarang. Ya. Ini kalau ini aplikasi praktek. Ya, tadi kan kayak simple banget. Hanya ada satu barang, ending inventory-nya 950. Dihitung NRV-nya 750. Nah kalau ini lebih banyak barangnya. Saya punya 5 jenis produk. Ya, saya punya 5 jenis produk. Ini kayaknya produk apa? Agriculture ya. Ada cost masing-masing food atau produk saya. Ada NRV masing-masing produk saya. Di sini NRV-nya diketahui, tapi Anda sudah tahu cara ngitungnya. Gimana ngitungnya? Harga jual kurangi biaya untuk penjualan. Bisa biaya angkut, biaya iklan, atau biaya apapun itu. Oke. Sekarang, masing-masing produk ini bandingkan cost dan NRV-nya. Untuk yang pertama, itu lebih rendah cost-nya. Untuk yang kedua, lebih rendah cost-nya. 345 lebih rendah NRV-nya. Berarti yang akan masuk ke neraca adalah 384. Bukan total cost-nya, tapi total kolom paling kanannya. Ya kan? Jadi satu-satu. Wah, kalau barang saya sampai jutaan, Pak ya, sistemnya harus kuat dong. Sistemnya harus bagus. Ya. Nah, ini juga bisa dipecah nih. Ya. Ini pendekatan namanya item by item. Per item itu dilihat cost NRV, cost NRV. Tapi ada pendekatan lain yang namanya pendekatan grup, pendekatan kelompok. Kalau yang tadi kita hitung di sini dapat 384 itu namanya pendekatan individual.
Satu-satu dibandingkan. Tapi bisa jadi gini, 5 produk tadi saya pecah jadi 2. Ada yang dibekukan, ada yang masuk ke kaleng. Ya. Yang 1, 2, 3 masuk yang frozen, yang 4, 5 masuk yang can, masuk kaleng. Itu di total aja, kelompok 1 cost-nya berapa, NRV, lower of cost NRV-nya berapa, kelompok 2 berapa cost-nya, NRV-nya berapa, itu dibandingkan. Oh, yang kelompok 1 lebih rendah cost-nya, masukkan ke sini. Kelompok 2 lebih rendah NRV-nya, masukkan ke sini. Di total lah dia ketemu 394. Jadi yang masuk neraca adalah 394. Kalau kita memilih pakai pendekatan kelompok atau grup. Jadi 3 kolom ini pilihan, mau pakai satu-satu, mau pakai grup, atau pakai total. Kalau total itu nggak lagi lihat satu-satu, nggak lagi lihat per grup. Di total dulu berapa cost-nya, 415. Berapa NRV-nya, 434. Oh berarti yang masuk neraca 415. Anda mau pakai pendekatan yang mana? Ya kalau di praktek boleh milih. Yang lebih banyak di praktek itu yang 1 per 1. Kalau di soal, tergantung permintaan soal. Ya. Yang merah ini apa? Inilah ending inventory yang disajikan dalam laporan keuangan. Mana yang butuh jurnal penyesuaian? Saya pengen tanya logikanya sejauh yang sudah saya ajarkan. Mana yang butuh dibuatin jurnal penyesuaian? Angka berapa sih yang sudah kita jurnal sejauh ini? Kita dapat ini dari mana nih? 80, 100, 50, 90, 95. Itu kan dari hitungan tergantung ya. Pakai FIFO, pakai average, ketemu angka ini. Berarti 415 ini kan sudah masuk jurnal. Jurnalnya yang sudah kita bahas minggu lalu di chapter 8. Nah, pertanyaan saya kembali, dari 3 kolom, dari 3 metode ini, mana yang butuh jurnal penyesuaian? Kenapa individual sama grup tok? Karena nilainya lebih kecil. Kalau ini kan pas sama ya. Sama dengan cost kan 415, 415. Kalau seandainya gini, seandainya ya. Cost saya 415. NRV saya 420. Yang masuk neraca yang mana? Cost kan? 415 kan? Ada jurnal penyesuaian enggak? Perlu jurnal penyesuaian enggak? Enggak perlu, karena 415 itu cost sudah di jurnal sebelumnya. Jurnalnya kayak apa? Chapter 8. Yang ada purchase to cash. Inventory to cash. Kalau periodik di akhir harus dibuat jurnal ending inventory, ya COGS, beginning inventory, purchase-nya di kredit, di closing. Itu tolong dibuka yang chapter 8. Jurnal penyesuaian hanya dibuat ketika nilai yang masuk ke neraca, nilai yang masuk ke laporan keuangan lebih kecil daripada cost. Atau dengan kata lain NRV yang dipilih. Kalau ternyata cost-nya yang lebih kecil ya sudah, nggak perlu ada jurnal apa-apa. Nah ini metode yang dipakai, ya metode yang dipakai itu umumnya item by item, yang satu-satu. Kelihatan lebih ribet tapi jauh lebih dalam tanda kutip lebih mengenakan secara psikologis karena kan satu persatu lihatnya. Tapi sekali kita milih, umpama kita milih yang tengah, konsisten dong, ya jangan diganti-ganti. Oh itu ada alasan kenapa individual item dipilih. Kenapa individual item lebih dipilih? Karena kalau di sini kelihatan dia nilainya paling rendah. Jadi ending inventory yang masuk ke laporan keuangan, ke neraca, ke statement of financial position, itu nilai yang paling rendah ternyata individual item. Kok senang sih? Bukannya saya pengen supaya aset saya kelihatan besar di mata pembaca, sehingga aset yang besar tadi bisa membuat pembaca atau investor invest ke saya.
Akuntansi nggak gitu. Akuntansi tidak pengen memberi apa tadi? Harapan palsu. Akuntansi ingin menunjukkan ini loh yang paling buruk. Seandainya kamu bisa dapat lebih dari 384, bersyukur. Tapi kalau pas 384, kan saya sudah bilang ya, hanya bisa dapat 384 loh ya. Kalau kamu tetap dengan saya, itu pilihanmu. Kamu pergi pun nggak apa-apa, saya sudah ngomong dari awal, umpama kayak gitu. Tapi kalau dari awal terlalu narsis gitu ya, terlalu yakin dirinya baik, di ujung ternyata tidak sebaik janji awal, mengecewakan banyak orang. Ya. Nah ini jurnalnya. Ini jurnalnya. Lupakan hitungan tadi ya. Lupakan hitungan tadi, sekarang kita lihat. Ending inventory kita 82. Mungkin kita hitung pakai perpetual FIFO, mungkin. Atau bisa jadi kita hitung pakai periodic FIFO atau average periodic atau average perpetual. Intinya kita ketemu ending inventory 82. Lalu kita dapat informasi harga jual. Lalu kita dapat informasi biaya untuk penjualan. Kita kurangi, ketemu NRV 70. Kesimpulannya memang yang harus kita sajikan yang paling rendah yaitu 70 kan. Karena yang disajikan lebih rendah dari cost, kita butuh jurnal. Jurnalnya itu dibuat berdasarkan metode. Kalau di praktek, milih. Kalau di soal, tergantung yang minta soal. Metode pertama namanya loss, ya, metode loss atau loss method. Namanya loss method karena yang di debit itu loss. Lengkapnya ini nih, loss karena penurunan nilai inventory ke NRV. Kreditnya inventory. Berapa? Ya selisih 82 ke 70. Metode kedua ini mirip kayak jurnal apa ini ya? Mirip kayak jurnal apa ini? Masih ingat? Jurnalnya perpetual ketika ngapain? Menjual barang, ya kan? Ada dua jurnal kan? AR to sales atau cash to sales, satunya COGS to inventory. Jadi ini mirip kayak kita jual barang, COGS to inventory. Nah ini namanya metode COGS. Apa sih efeknya kalau saya pilih yang atas atau yang bawah? Kalau saya pilih yang atas, COGS saya nggak nambah, nggak berkurang juga. Jadi COGS saya diketahui 108. Berarti kalau saya pakai metode loss, COGS saya tetap 108. Tapi kalau saya pilih metode COGS, berarti COGS saya jadi berapa? 108 tambah atau kurang 12? Tambah. Berarti COGS saya jadi 120. Paham ya? Ada efeknya. Di praktek boleh milih, tapi ada efek ke pelaporan di income statement. Kalau saya pakai metode yang pertama, maka COGS saya tetap. Kalau metode kedua, COGS saya nambah. Mana yang membuat net income jadi lebih besar atau lebih kecil? Loss atau COGS method? Mana yang membuat net income kita jadi lebih kecil? COGS atau loss method? Kenapa COGS? Kenapa COGS? Karena kalau pakai metode COGS, COGS-nya tinggi. Oke, kalau tadi loss method kenapa? Apa pertanyaan saya? Apa efeknya terhadap net income? Tadi katanya COGS-nya tambah besar. Berarti bisa jadi profit menurun, Pak. Masuk akal. Kenapa pilih loss? Itu kan berarti kalau pakai loss, nanti net income-nya lebih kecil. Kenapa? Saudara-saudara, net income itu kan di income statement tempatnya paling bawah. COGS itu tempatnya di atas. Ngurangin apa dia? Sales. Sales kurang COGS itu menghasilkan namanya gross profit. Gross profit ke net income itu dikurangi dengan expense dan loss. Betul ya? Jadi sales kurang COGS itu gross profit. Gross profit kurangi expense, kurangi loss, itu dapat net income.
Oke, yang tadi pakai pendekatan atau timnya COGS. Betul sih, COGS tambah besar jadi 120.000. Yang berkurang justru gross profitnya. Betul ya? Karena sales kurang COGS, COGS-nya tambah banyak. Net income juga berkurang, Pak. Pasti. Berkurangnya berapa? 12. Betul ya? Berkurang 12 net income-nya. Coba pakai metode loss. Pakai metode loss, iya sih, gross profit-nya tidak berkurang. Karena COGS-nya tetap. Tapi kan gross profit kurangi loss, sama aja di bawah net income-nya ikut berkurang. Jadi kesimpulannya apa? Mau pakai COGS atau loss, tetap aja ya angka kita di income statement sama. Hanya di COGS method ya gross profit kita lebih kecil, cuma net income-nya sama. Tempatnya aja yang beda nih. Gitu ya. Kalau di neraca atau balance sheet atau financial position sama sih. Karena inventorinya dua-duanya dikredit, ya. Inventory dua-duanya dikredit. Jadi nggak ada beda. Mau di neraca, mau di income statement, COGS method dan loss method tidak menghasilkan perbedaan. Hanya di hitungan gross profit aja yang beda. Loss method pasti lebih besar gross profitnya karena COGS-nya hanya 108. Tapi net income-nya sama 14. Angka-angka lain ini asumsinya diketahui ya. Silakan pertanyaan. Nah, metode kita rupanya bukan hanya dua ini. Ada metode ketiga dan memang hanya ada 3 metode. Metode ketiga ini sebenarnya sama kayak atas, namanya loss method. Tapi pakai account kredit yang namanya allowance. Sama loss method, tapi yang tadi di kreditnya apa? Inventory kan? Ini enggak. Nama akunnya allowance untuk mengurangi inventory ke NRV. Jadi, kalau pakai loss method yang kedua ini, inventorinya tetap 82. Di bawahnya ada akun namanya allowance 12, sehingga inventory NRV-nya 70. Pasti di neraca beda. Betul ya? Kalau saya pakai yang loss method tanpa allowance, ya, tanpa allowance, maka ini sudah langsung berkurang, iya enggak? Ini nih, loss method yang tanpa allowance, inventory langsung dikredit. Berarti 82 kurangi 12 tinggal berapa? 70. Kalau yang pakai allowance, inventory saya tidak dikredit loh. Inventory saya tetap 82. Tapi ada akun baru namanya allowance. Tapi inventory saya tetap 82. Walaupun ujungnya di sini sama ya, tapi inventory tetap 82. Kalau di income statement, apa bedanya metode ini dengan loss yang pertama? Yang loss to inventory dengan loss to allowance, apa bedanya? Yang nggak ada. Wong sama-sama loss kan? Di gross profit nggak berbeda, net income nggak berbeda. Oke, ada 3 metode ya. Loss ada 2, loss to inventory, loss to allowance, lalu satunya COGS, COGS to inventory. Dengan efeknya masing-masing. Ada diskusi? Nah, saudara-saudara, setiap kali terjadi penurunan inventory kayak ini nih, itu dimungkinkan tahun depan kalau nilainya di pasar naik, NRV-nya naik, itu boleh dipulihkan. Jadi loss dan allowance ini, COGS dan inventory ini dalam tanda kutip bisa dibalik sebenarnya. Kalau tahun depan NRV-nya ternyata naik. Kita lihat ya. Tahun 2021, ending inventory kita 82. NRV kita 70. Nah, kita pilih metode ketiga. Oh iya, saya perlu tegaskan, metode ketiga itu yang disarankan oleh teori. Disarankan oleh Ivers. Jadi loss to allowance yang disarankan oleh Ivers. Jadi jurnal kita pasti ini.
Yang loss to inventory, COGS to inventory, kita ignore dulu. Jadi jurnal 2021 kayak gini. Tadi berapa kosnya? 82. Berapa NRV-nya? 70. Ini jurnalnya. Untuk mengakui penurunan nilai inventory di tahun 2021. Makanya di sini nggak ditulis lagi jurnalnya. Ini jurnal 2022. Jurnal 2021 itu yang ini. Nah, masalahnya di tahun 2022 ternyata NRV kita naik jadi 74. NRV kita naik jadi 74. Berarti tahun 2022 berapa kos kita? 82. NRV kita 74. Harusnya logikanya itu ini saya hapus aja ya. Di tahun 2022 kos kita 82.000. NRV kita 74.000. Ending inventory kita waktu 2021 itu kan 82.000 ya. Allowance kita di tahun 2021 itu dikredit berapa? 82 ke 70 dikredit berapa tadi? Betul ya? Tahun 2021 itu kan dikredit 12 ya. Ini nih. Kan allowance ditaruh di kredit 12, ending inventory tetap 82. Di tahun 2022 ternyata NRV kita 74. Cost kita 82, NRV 74. Harusnya allowance kita di tahun 2022 berapa? 2,74. Betul ya? Ini harusnya 8.000 nih. Padahal awalnya 12. Berarti supaya 12 berubah jadi 8, inventory harus diapain? Sorry, allowance harus diapain? Saldonya sebelumnya kredit 12, sekarang kredit tinggal 8. Tapi supaya 12 ini jadi 8, dia harus diapain? Jadi berapa? Harusnya kan begini nih Pak. Karena tadi jurnal awalnya kan loss to allowance. Berarti kalau dia allowance-nya di debit, harusnya yang kita kredit loss dong. Nggak bisa. Karena loss itu sudah di akhir tahun 2021, loss itu sudah di closing. Masih ingat ya? Jurnal penutup itu kan semua income statement di close kan? Revenue, expense, loss itu di close. Berarti nggak mungkin kalau saya taruh di sisi kredit itu loss. Akhirnya nama akunnya adalah recovery of loss. Jadi bukan loss lagi tapi recovery of loss. 4.000. Padahal sebenarnya jurnal ini mirip kayak kita membalik jurnal ini. Cuma yang dibalik angkanya adalah selisihnya. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau ini bukan loss, namanya recovery of loss, berarti masuk di laporan keuangan apa dia? Statement of financial position atau income statement? Neraca atau laba rugi? Laba rugi. Karena dia di sisi kredit, berarti sebenarnya ini apa sih? Karena dia di sisi kredit, income statement atau laba rugi kan isinya kalau nggak revenue expense kan? Berarti kalau ini di sisi kredit, ini sebenarnya apa? Loss atau revenue? Revenue ini. Ya enggak? Revenue itu saldo normalnya di mana?
kredit. Nah ini revenue sebenarnya, makanya namanya bukan loss, tapi recovery of loss. Ini nanti di income statement masuk sebagai other income, menambah revenue. Iya enggak? Revenue-nya nambah karena kan ruginya berkurang. Intinya ini jurnalnya. Ya ini jurnalnya. Kalau tahun depan ternyata NRV saya naik. Ayo kita pertajam lagi tahun depannya. Tahun depannya itu ternyata NRV-nya 83. Tahun 2023. Kosnya 82.000. NRV-nya 83.000. 83.000. Saya nanya sekarang. Halo. Saya nanya sekarang ya. Di tahun 2023 akhir, berapa nilai inventory yang masuk neraca? Berapa nilai bersih inventory yang masuk neraca? Kalau di tahun 2021, inventory kan 82.000. Ada melawan, melawannya berapa tadi? Di tahun 2021? 12.000. Berarti inventory-nya tinggal 70.000 ini kan sebenarnya apa? Di tahun 2022, kosnya 82 tetap, tapi melawannya berapa? Lawan 2022, 8. Berarti ini NRV-nya berapa? 828. 74. Sekarang saya tanya, di 2023 kosnya berapa? 82.000. Berapa NRV-nya harusnya? Atau nilai yang disajikan di neraca berapa? Ini nih kasusnya 2023. Kosnya 82, NRV-nya 83. Berarti yang disajikan di neraca berapa? 82. Yang disajikan di neraca adalah 82. Berarti allowance-nya berapa? Mau ya? Berarti kalau ini 8.000, di sini 0. Apa yang kita harus lakukan terhadap allowance? Di kredit apa dijadi? Dijadi 8.000. Betul ya? Kenapa bukan 9.000? Karena ada tadi acuan di sini. Kalau dipulihkan, dia harus dibalik. Tapi jumlah yang dibalik terbatas jumlah yang sudah diturunkan. Tadi kita nurunin 82 ke 70 itu kan 12.000. Betul ya? Kalau ini saya total, tahun 2022, jurnal saya tadi apa? 4.000. Berarti saya balik 4.000. Kalau seandainya saya buat di sini 9.000, berarti saya baliknya 9 tambah 4, sudah 13.000, kan kebanyakan. Berarti saya hanya boleh membalik maksimal 12.000. 4 plus 8. Kan Anda berpikir, oh berarti saya harus menyajikan di neraca itu, atau naiknya 74 ke 83 itu kan 9 Pak. Kenapa Bapak cuma akui 8? 1, lihat buku besarnya, jalan ceritanya kayak apa. 2, ingat teori ini. Yang dibalik itu sebatas yang diturunkan. Tadi diturunkan berapa? 12. Di sini sudah dibalik berapa? Di sini sudah dibalik berapa tahun pertama? 4. Jadi tahun kedua sisanya yang dibalik 8. Oke. Ada tambahan lagi enggak? Ada di sini. Saya tanya sekarang, kalau tahun 2024 ternyata
NRV-nya 80.000. Tahun 2024 NRV-nya 80.000. Jurnal ada, kayak apa, berapa nilainya? Cost 82, NRV 80. Ada allowance nggak? Ada, berapa allowance-nya? 2.000. Allowance-nya bertambah atau berkurang? Allowance-nya bertambah, karena kan saldo awalnya berapa? 0. Berarti jurnalnya gimana dong? Allowance-nya di debit apa kredit? Kredit berapa? 2.000. Debitnya apa? Debitnya apa? Ya balik kayak jurnal allowance yang normal kan? Loss. 82 turun jadi 80, itu bukan berarti kita loss 2.000. Ya ini jurnalnya loss to allowance 2.000. Itu kalau tahun 2023 atau 24, ya mana tadi? Di sini kan kita berhenti di tahun 2023. Kalau 2024 ternyata 82, ya, 80, berarti kan dia turun 2.000 kan? Berarti ada loss to allowance 2.000. Saya rubah lagi soalnya. Bagaimana kalau tahun 2024 ternyata NRV-nya jadi 82.500. Kalau tadi kan sebelum ini saya bilang nilainya 80, ada jurnal loss to allowance 2.000. Bagaimana kalau tahun 2024 bukan 80.000 tapi 82.500? Yang masuk neraca berapa? 82 atau 82,5? 82. Berarti perlu allowance enggak? Enggak. Berarti perlu jurnal enggak? Enggak perlu. Kalau tahun 2024 ternyata NRV-nya lebih besar dari 82. Nah ini selesai ini kita istirahat bentar ya. Saya sebagaimana cowok pada umumnya biasanya memang kurang peka. Ya. Ini karena ada yang lagi gini-giniin jamnya, oh berarti dia butuh istirahat. Ya. Oke, coba lihat ya, coba lihat. 2022 cost-nya 188. (2022) cost-nya 188. Ya. 188. Ternyata NRV-nya itu 176. Berarti ini butuh allowance berapa? Berarti buku besarnya allowance, buku besar allowance di tahun 2022 ada saldo kredit berapa? 12. Ya. Masuk 2023 cost-nya 194. Ternyata NRV-nya 187. Berarti allowance-nya berapa di sini? 7. Berarti di 2023 saldo allowance-nya 7. Jurnal apa yang kita buat di tahun 2022 tadi? Loss to allowance 12. Kalau di sini 12 ke 7 berarti allowance-nya di debit. Berarti jurnalnya allowance to recovery berapa? Makanya di kolom kanan ya. Allowance tahun 2022 ya. Itu 12.000 naik. Di tahun 2023 turun 5.000. Nih, 5. Tahun 2024 173, ininya 174. Butuh allowance enggak? Ini 0. Berarti kalau awalnya 7, sekarang 0 di tahun 2024, apa yang kita lakukan? Di debit lagi 7-nya. Betul? Berarti ini allowance to recovery berapa?
Ya, 7. Tahun 2025. 2025 itu saldonya berapa sih allowance saldo akhirnya? 182 kosnya, ininya 180, berarti ini allowance-nya harusnya 2. Awalnya 0, sekarang jadi 2. Berarti allowance-nya bertambah atau berkurang? Awalnya 0 jadi 2. Bertambah 2. Berarti jurnalnya gimana? Loss to allowance. Makanya di sini allowance-nya apa? Increase. Ini kenapa bisa decrease ya? Yang kolom kanan itu kok disebut decrease, ini apa yang decrease? Kenapa net income decrease? Karena tahun 2022 ada loss. Loss kan membuat net income berkurang. Di tahun 2023 kok bisa increase? Karena ada recovery nambah. Di tahun 2024 nambah juga tuh recovery-nya 7. Tapi di tahun 2025 turun lagi karena ada loss. Istirahat dulu. 10 menit ya.